cakep ya? Cakep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buah duku, buah durian. Makan satu di tengah hutan. Kebersamaan kita tak terlupakan. Bagaikan paku melekat di papan. Ini bisa lepas, mudah-mudahan ya. Oke, baik. Ya, Bapak Ibu, pada pagi yang cerah ini kita diberikan kesehatan sehingga kita bisa sharing, tukar pendapat, tukar pengalaman, berbagi ilmu karena satu perguruan, satu mazhab dalam rangka KKA. Baik. Sesuai dengan urutan kelompok 5 maju duluan ya. Harus tetap semangat 5. Oke. Pada kesempatan ini kita sudah dibagi beberapa poin. Nanti akan dijelaskan pengalaman ini oleh masing-masing peserta dari kelompok kami. Maka dari itu rekan saya yang untuk sesi 1 silakan. Dari mana? Baik. Silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja kita laporan terkait OJT. Saya bagian yang pertama sharing pengalaman menerapkan KKA yang modul 2 terkait konten dan literasi digital serta pemahaman algoritma. Intinya pada tantangan yang dihadapi karena ini sebuah hal yang pernah dialami siswa juga dan juga tapi mereka belum relate dengan istilah ini, maka saya menggunakan waktu itu art club dengan cara bermain di kelas. Jadi bermain bagaimana ini melihat tantangan mereka ini rada bingung coding itu apa, kejadian artificial itu apa. Akhirnya saya main art club dengan cara robot dan juga programmer. Ada 2 permainan, yang satu dengan cara duduk berjejer menggambar dan juga menebak gambarnya apa. Yang kedua itu dengan cara menutup mata, diinstruksikan dia berjalan kemana-kemana. Itu adalah bagaimana sebuah penerapan algoritma dan mereka juga membaca tentang bagaimana konten-konten digital yang terjadi. Itu ya tantangannya. Itu mereka baru mulai memahami capaiannya. Oh ternyata coding itu kayak gini loh. Ada seorang programmer melakukan sesuatu dan ada algoritmanya. Kayak gitu, sehingga capaiannya kurang lebih tercapai. Terus untuk solusi yang tadi saya paparkan, ada masalah mereka tuh belum ngerti tentang coding KKA. Terus saya kasih permainan yang lumayan fun sehingga mereka ternyata ini tuh kayak gini coding itu. Jadi solusinya adalah dengan cara pembelajaran mendalam dengan metode yang fokus ke dalam joyful learning ya. Seperti itu ya pengalaman saya di OJT 1 di kelas sendiri saat itu. Cukup sekian, lanjut ke teman saya selanjutnya. Baik, silakan. Terima kasih. Dilanjut. Oke, silakan. Ya. Oke, di sini saya akan berbagi pengalaman masih di sesi 1 ya, pembuatan video pembelajaran di modul 2 berpikir komputasional dan literasi digital. Pada sesi ini saya menggunakan pembelajaran Unpack yang sama seperti Pak Fahri. Di situ saya mengambil materi rute tercepat. Nah, di sana saya membuat sebuah peta ya. Jadi di situ ada instruksi. Instruksi misalnya si A mau ke sebuah museum. Nah,
dari perjalanan itu ada instruksi khusus, misalnya dari A mampir dulu ke kedai kopi, mampir dulu ke perpustakaan gitu kan, ada waktu-waktu tertentunya juga. Jadi siswa-siswa diharapkan bisa mencari rute tercepat menuju sebuah museum. Nah, dia menjumlahkan lamanya waktu perjalanan, misalnya dari jalur A atau jalur B dan jalur C. Nah, setelah mereka mendapat sebuah jalur yang mereka dapatkan, nah di situ saya memberikan sebuah problem lagi, masalah. Misalnya dari jalur A yang mereka pilih ada penutupan jalan. Nah, yang tadinya waktunya cuma 5 menit menjadi 30 menit. Nah, tantangan yang keduanya yaitu mereka disuruh mencari apakah rute yang mereka pilih tetap atau berubah, seperti itu. Nah, di sini tantangan yang saya hadapi yaitu sulitnya ya memilih contoh yang relevan yang dekat dengan kehidupan siswa ya. Biasanya kalau misalnya seperti algoritma disuruh membuat mie instan, disuruh memasak nasi goreng, rata-rata anak kurang menarik gitu, kurang semangat dalam belajarnya gitu. Terus sarana dan prasarana. Di sekolah saya memang sudah ada 3 lab komputer ya. Cuma dalam satu lab memang rata-rata tidak semua komputer menyala semua ya. Jadi kalau anak-anak ke lab pun tidak satu anak mendapat satu komputer seperti itu. Dan yang terakhir itu anak-anak tidak menangkap konsep. Terkadang saya sudah menjelaskan materi algoritma, berpikir komputasional, mereka tidak mengerti ini belajar apa, ini manfaatnya apa, ini kegunaannya apa, seperti itu. Solusinya yaitu saya menggunakan ilustri sederhana harusnya ya. Ya, ini bermain game seperti contohnya di Blocky yang kemarin saya sudah pelajari di OJT 3. Saya menggunakan Blockly game. Di situ pun sama, contohnya seperti di OJT 1 saya yaitu langkah bermain game di Blockly mencari alur atau jalan ya. Yang kedua, mungkin saya akan melakukan pembelajaran berpasangan, jadi mungkin satu komputer bisa 2 siswa atau berkelompok gitu ya. Lalu yang ketiga, saya akan menambahkan sebuah refleksi atau membuat sebuah LKPD yang mungkin lebih menarik ya, dan lebih banyak melakukan pertanyaan pemantik kepada siswa-siswa saya. Mungkin sekian pengalaman yang bisa saya share ke teman-teman. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Pak Balis ya. Oke, mungkin jika dari saya akan sharing berbagi pengalaman dari sesi 2 ya, dimana kita mengadakan open class, kita berkunjung ke rekan sejawat kita. Kebetulan saya dari SMP Strada berkunjung ke sini, ke SMP Negeri 1 Tangerang. Kalau dari open class ini saya melakukan tantangan pembelajaran menyesuaikan gaya belajar ya. Ini yang saya rasakan sangat pasti karena cukup berbeda karakter dan tentunya belum mengenal anak-anak yang berada di dalam kelas. Tentunya kalau saya sedikit sulit untuk mendapatkan perhatian, untuk siswa dapat fokus dengan apa yang kita sampaikan. Jadi beberapa siswa ada yang rame sendiri, lalu setelah itu setelah kita meminta perhatian khusus dan perlu mengingatkan bahwa siswa untuk memperhatikan, baru mereka kembali fokus. Selain itu, untuk solusinya saya memberikan media pembelajaran seperti video pembelajaran. Itu sangat membantu untuk siswa dapat fokus. Jadi mereka secara tidak langsung lebih tertarik dengan mereka melihat dan menyaksikan alur gimana cara AI itu bekerja. Selanjutnya memberikan praktikum yang menarik. Waktu itu kebetulan saya mempraktekkan tentang teachable machine yang mungkin itu hal baru ya bagi mereka. Jadi mereka sangat antusias. Mereka menyiapkan beberapa contoh dan dipraktekkan. Mungkin itu saja kalau dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Budi.
Baik, kalau dari saya pada saat sesi 2 berkunjung ke sekolah Ibu Sinta SMP 10 Negeri Tangerang. Kebetulan tadi saya sudah konfirmasi, ternyata bapak-bapak ini bertiga tuh bertukar. Jadi beliau datang mengajar anak-anak yang berbeda ya Pak ya. Tapi kalau kami, saya mengajar anak saya dan beliau yang mengobservasi. Jadi mungkin tantangannya lebih ada di bapak-bapak ini, tapi tetap sama gitu. Menyesuaikan gaya mengajar karena memang materi yang kita akan sampaikan ini berbeda atau baru, dan beberapa dari anak-anak agak kurang familiar kalau misalnya mereka sering mengerjakan tugas di dalam ChatGPT atau program sejenisnya, mungkin mereka familiar. Jadi kita perlu sedikit effort dan sedikit usaha. Dan dari awal solusi komunikasi yang saya coba sajikan adalah memberikan ice breaking atau pemantik. Apakah mereka kenal, akrab dengan KA, terlebih dengan modul 3 yang kita akan sampaikan, yaitu tentang etikanya. Gitu. Agak kurang kondusif di awal karena memang agak kagok juga gitu dilihat oleh orang teacher dari sekolah lain gitu. Tapi saya membuat grup pada saat itu seperti ini 1, 2, 3, 4, 5, dan saya menunjuk anak-anak peserta didik yang memang sudah mengenal, sudah akrab, sudah familiar dengan istilah-istilah KA atau programnya atau cara mencarinya atau etikanya mungkin gitu. Pada saat itu saya memberikan kurang lebih apa sih kalau solusi kalian kalau misalnya kalian melihat teman yang jayung membuat foto kalian atau konten kalian dan di post diseminasi di sosial media gitu. Apakah itu sudah merupakan salah satu etika yang baik gitu. Nah, salah satu lagi bagaimana tanggapannya mereka kalau misalnya semua yang ada di lingkungan mereka, yang ada di sekitar mereka itu digantikan oleh KA gitu. Ternyata jawaban mereka cukup responsif pada saat itu. Mereka tahu betul bahwa kita nggak akan semuanya tergantikan oleh KA, tapi justru mereka membantu kita gitu. Mereka menyampaikan seperti itu. Jadi ada pemimpin-pemimpin grup yang membantu, yang lebih mengenal, yang menjelaskan lebih banyak kepada teman-teman di grupnya supaya mereka lebih mengerti secara jelas KA dan etikanya pada saat itu. Itu dari pandangan saya. Terima kasih. Akan dilanjut oleh Saya sendiri. Bapak. Baik. Speaker ya. Baik. Saya kebagian adalah pengalaman sesi 3, yaitu bagaimana presentasi di ruangan ini. Ya, tantangannya peer teaching apa? Mampu memberikan warna, gaya mengajar dengan karakteristik yang dimiliki. Jadi versi terbaik ilmu. Di sini saya belajar. Ternyata ada ilmu baru yang saya dapatkan. Ilmu dari Pak Agus. Pakai teknik bodo amat terdepan. Jadi kita bodo amat itu penting gitu. Kenapa? Karena menambah stamina untuk kita lebih berani menyampaikan apa yang ada di isi kepala kita. Walaupun itu kadang berapa juga, tapi nggak apa-apa. Jadi saya akan pakai kebaju oksigen ya, teknik bodo amat itu ya saya akan pakai. Itu efektif gitu ya. Solusinya bagaimana? Penyampaian materi yang lugas, tegas, dan mudah dipahami serta didukung bahan ajar sehingga mampu menciptakan suasana peer teaching yang diharapkan. Kesimpulan pada saat kita peer teaching di sini, kita mendapatkan dari sudut pandang saya bahwa KKA itu bisa loh diterapkan di matematik. Sudah terbukti ya, KKA itu bisa juga diterapkan di mapel lain. Ya, apalagi tentunya di mapel informatika yang memang bidangnya. Berikutnya, ya solusi tambahan juga, tentu setelah ini kita jangan putus silaturahmi ya, berbagi. Ya kemarin saya dapat kiriman dari codingnya Prof Norman kita, Pak Maulana, dia ada dengan profnya dia bikin, ternyata ganteng juga gambar bapak itu ya kan, kita bagi. Itu ternyata menambah apa? Menambah rasa lucu dan membuat kita bahagia. Secara tidak kita sadarin ya kan, sehingga kita bertiktokan di WA tersebut kan. Itu salah satu teknik untuk menambah hormon dopamin, hormon kebahagiaan, betul ya. Jadi peer teaching sini ya, kita dengan peer teaching memahami gaya belajar bapak ini, ibu ini, sehingga boleh jadi suatu ketika anak itu
Bapak ini gayanya nggak jangan gini-gini aja. Kita bisa contoh, saya mau contoh gaya belajarnya Pak Dias gitu ya. Bagaimana menjelaskan dengan runtut gitu ya kan. Terus gaya mengajarnya Ibu ya, Gupi ya. Ya itu dengan suaranya yang khasnya gitu ya kan. Itu di sini kita dengan semangatnya gitu ya kan. Ya, tentu ini sangat bermanfaat untuk kita. Bagaimana nanti gaya mengajar kita bisa kita copy paste masing-masing ya, terus dengan tadi metode bodo amat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan boleh, tepuk tangan boleh. Ya. Sudah selesai ya? Sudah. Lagi. Mau dikomentarin boleh Pak, silakan. Oke, dari kelompok silakan feedback atau pertanyaan atau kepada kelompok Ya, Pak. Boleh dikomentarin. silakan satu kelompok mewakili satu orang bagi silakan siapa aja mau siapa Harus ada nih komentarnya. Dipasang nih Pak ya. ayo harus makanya pakai harus itu kata silakan tanya aja sharing kalau bisa tanya nih sharing Ayo jangan malu-malu, jangan malu-malu. Kita kasih challenge lah. ayo sini ya boleh dulu buat Oke, makasih. Sharing aja sih Pak. Ya. Tapi dari pelabuhan ke depan kan kalau pada saat teaching itu saya ke sekolah-sekolah yang masih di Jawa ya. Kayak kemarin saya ke tempatnya Pak Iti menemukan lokasi yang baru, terus pengalaman baru, melihat karakteristik siswa yang berbeda dengan sekolah kita. Gitu. Itu sih menurut saya jadi motivasi tambahan sih buat saya pribadi ya. Untuk bisa lebih baik lagi di dalam hal belajar khususnya di dalam anak ini. Karena memang tidak semua sekolah itu punya infrastruktur yang sama. Gitu. Contoh di sekolah saya di SMP 5 itu lab komputer ada 4, cuman banyak hardware yang mati. Gitu ya. Kemarin saya cek juga di tempatnya Pak itu cukup mulai mumpuni. Itu aja sih. Mungkin adakah dari bapak-bapak ibu-ibu yang menemukan hal-hal di lapangan seperti itu ya yang saya alami. Terima kasih. terima kasih Pak. Ayo yang lain atau mau ada tanggapan ya boleh aja namanya juga diskusi kok. Lagi pengalaman. Oke, saya mau menanggapi ya Pak. Saya juga agak kaget pas ke SMP 10 ya Bu ya. Wah 3 labnya gitu. Terus satu labnya isi berapa Bu? 30-an. Kita hanya 25 satu lab. Gitu. Itu aja sih Pak. Terima kasih. Ada penambahan, brother? Yang lain kelompok lain. Ayo. Ayo ke kelas. Apa ke kelas? Yang paling ada komennya ke kelas. Oke. Pakai mic nggak? Nggak usah. Siap. Terima kasih. Saya izin tanya ke bagian video pembelajaran. Itu siapa tadi ya? Bagian video pembelajaran. Oke. Itu gimana kelompok menyikapi dengan waktu yang terbatas, tapi bisa memfasilitasi semua kebutuhan yang harus ada masuk dalam video tersebut. Tantangannya apa? Tadi kayaknya belum disebutkan. Tadi kan lebih ke gimana teknis menangani anak kan. Tapi kalau teknis ke videonya gimana? Terima kasih. Untuk teknis ke videonya ya, khusus saya di SMP 10, saya memang pakai kamera satu arah, nggak perlu bantuan guru-guru lain yang videoin anak muter-muter kayak gitu. Kalau kayak gitu justru saya lebih grogi ya, kelihatannya kayaknya, aduh ada yang liatin nih, ada yang memperhatikan. Nah, waktu saya ngambil video, saya pakai tripod, saya taruh di pojokan paling belakang ya Pak ya. Terus saya juga
memang kebetulan di situ 2 jam pelajaran saya pakai jam pelajaran saya, dan setelah jam pelajaran saya minta waktu kepada guru setelahnya. Saya bilang, Bu, mohon maaf saya lagi ada tugas video, kalau misalnya jamnya kepakai tidak apa-apa ya. Nah, guru tersebut pun mau gitu ya, berbagi waktunya kepada saya. Terus untuk anak-anak, sebelum saya mulai, saya briefing dulu, Ibu ada tugas, kalian seperti biasa aja belajar, tapi tolong ya dijaga sikapnya, tolong dijaga mulutnya, ucapannya, seperti itu aja sih Pak. Paling untuk teknik sampai video berjalan, sebenarnya kemarin video itu lebih dari 80 menit karena lama didiskusi ya, karena memang saya benar-benar belajar yang anak dari nol, bukan yang LKPD yang sudah ada jawabannya. Enggak, saya nggak pakai yang itu. Saya benar-benar menyampaikan materi dari nol, anak belum tahu materinya, anak nggak tahu jawabannya, makanya saya menjelaskan lebih lama di bagian diskusi sama membimbing anak-anak menjawab soal. Itu aja sih Pak. Mungkin dari Pak Fahri ada tambahan? Kalau saya sih sebenarnya dari video, karena saya itu dapat kelas yang emang 1 jam pelajaran, isinya durasinya 40 menit, 1 jam pelajaran 40 menit. Kalau saya demen tantangan sih, jadi saya challenge diri saya nggak ngasih tahu anak-anak sebelumnya bahwasanya ini di record, dan juga saya tantang 40 menit ini selesai dengan 20 menit, 20 sampai 30 menit ya videonya ya. Nah kayak gitu. Jadi saya bikin RPP yang memang memungkinkan itu berlangsung. Jadi nggak ada settingan segala macam. Saya datang bawa aja ini saya, tablet saya, terus saya taruh di pojok. Saya bilang, oke, hari ini Bapak ada tugas tentang video pembelajaran KA, langsung rekaman saat itu juga. Jadi naturally itu memang terjadi di kelas setiap hari, nggak setiap hari sih, cuma itu emang natural aja berjalan seperti apa adanya, dan saya nggak edit. Jadi udah cukup sekian, hanya edit paling cuma title untuk depannya doang udah selesai. Jadi itulah yang saya lihat kalau dari cara ngapalin durasinya ya, kita dengan cara membuat RPP yang sesuai dengan waktunya. Kalau emang biar nggak pusing, ya udah natural aja saya begitu. Ya udah selesai kayak gitu ya. Terima kasih Pak. Ada lagi, bro, tanya. Dari kelompok ini, ya. Baru 2 kelompok Pak yang nanya Pak, 2 lagi Pak. Ya. Mungkin dari kelompok ini Pak, wakilnya Pak, harus setengah dipaksa ya Pak. Kalau udah minggu dari sini mau nggak mau udah Pak. Ya harus dikasih mic. Ini bagian dari pengalaman peer teaching ini masalahnya. Ada ya? Ya, udah dikasih mic Pak. Todong. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pengalaman dari OJT 1 ya, Ibu. Karena emang udah pasti ada kita ngajar di sekolah kita, tantangannya kadang anak-anak ada kamera seperti itu, jadi kadang-kadang ada yang ngeliatin kamera aja, ada yang kita seperti itu. Ya. Apakah di sekolah ini juga sama kayak gitu? Atau mungkin sekolah lain karena terbiasa dengan kamera, enggak yang seperti itu gitu. Ya udah itu aja sih, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi frekuensinya sama ya? Oke. Berikutnya nih, udah ditodong. Baik, sepertinya ya jadi oke, jadi bagus lah. Jadi selama intinya pada saat open class, saya rasa karena memang tadi ada yang yang memang guru tersebut yang ngajar di situ, kita jadi observasi atau gantian. Jadi saya rasa mungkin nanti kalau saya dapat petunjuk, cuma saya jadi observasinya gitu ya. Jadi pertanyaannya
apa ya? Lagi ini bagian teaching ya, Iya, bagian teaching ini siapnya mau siap gitu ya. Iya. Jadi pada saat siswa dengan tadi di apa namanya di lab komputer ya, di lab komputer, apakah seluruh siswa itu fokus ke dalam pembelajaran kita, atau ada hal-hal lain yang dilihat di dalam pembelajaran tersebut, atau melihat YouTube atau apa dan sebagainya gitu. Terima kasih. Alis, lihat komputer, bercerita saja. Oh, lihat fokus materi atau lihat lain, contoh YouTube atau apa gitu. Tadi ini Pak, mungkin sama seperti dunia di awal tuh memang kondisinya kurang kondusif karena mungkin mereka bertanya-tanya kan kita akan menyampaikan apa, materinya apa, dan mereka pun akan ngapain. Dengan itu mereka kurang kondusif. Setelah itu saya membawakan satu video pembelajaran yang mungkin menarik untuk mereka, itu gimana cara AI bekerja. Jadi ada video animasi yang menjelaskan tentang AI, apa saja itu AI, yang sebetulnya mereka pun setiap hari sudah melakukan itu. Yang pertama yang itu, setelah video pembelajaran itu saya menyampaikan materi tentang gimana cara machine learning. Jadi saya mempraktekkan di kelas itu menggunakan teachable machine. Jadi anak-anak diminta untuk menyiapkan beberapa data atau contoh yang nantinya akan dimasukkan ke dalam teachable machine. Dengan praktek itu mereka, karena mungkin baru untuk mereka, pertama bagi untuk mereka lebih tertarik. Jadi kita itu menampilkan media pembelajaran yang menarik dan praktik. Mungkin itu Pak kalau dari saya Pak. Baik, terima kasih. Udah. Saya boleh saya sedikit nanya. Mungkin tanggapan dari kelompok Bapak ya. Jadi gini, kan yang kita pastikan dari objektif juga ya. Kalau objek teaching saya pikir karena teman sendiri, tapi ini beda Bapak Ibu ya. Kalau Bapak ngajar di teman-temannya sendiri sama ngajar siswa kan beda kan? Betul lah? Betul ya. Kalau ngajar teman sendiri satu jawab kan kadang-kadang ada rasa pede. Betul ya? Saya juga sama. Waktu sidang tesis, saya biasa sudah belasan tahun jadi pemimpin skripsi. Pada saat diuji saya juga kerja. Nah, jadi gini. Fokusnya katakanlah siswa. Jadi Bapak Ibu, bagaimana apakah apa yang bisa Bapak Ibu tangkap dari setelah Bapak Ibu menyampaikan materi kepada siswa atau kepada Bapak Ibu terkait dengan kata ini yang Bapak Ibu ajarkan, ya masing-masing punya yang sendiri-sendiri subjek yang bisa disampaikan ke murid-muridnya. Bagaimana? Apakah kalau tadi dari batanya susah fokus kata Bapak Ibu tadi kan, terus harus praktek baiknya Bapak Ibu bagus, jadi bagaimana dialihkan menggunakan video yang animasinya bisa yang visual ya kan, untuk menarik perhatian siswa itu atau murid itu terhadap apa yang mau disampaikan. Itu bagus ya, itu termasuk praktek baik itu namanya ya, termasuk praktek baik. Nah sekarang impact-nya dampaknya kepada siswa bagaimana? Apakah ada semacam menjadi guru penasaran dengan kakak ataupun dengan kakak ini, atau diajar kalau anak-anak sekarang diajar gitu ya, atau malah menimbulkan sebuah diskusi yang menarik. Nah ini bagaimana kalau dari pengalaman kelompok? Ini salah satu semuanya bisa menyampaikan. Izin Pak. Ya. Pengalaman yang saya dapatkan ketika saya melakukan peer teaching ke siswa itu 80% mereka itu merasakan curiosity, ingin tahu. Setelah kita lakukan tahapan demi tahapan, tujuan pembelajaran, lalu metode pembelajaran, lalu bahan ajar, terus outputnya seperti apa, mereka akhirnya sangat antusias. Kita berikan contoh dengan menggunakan Meta AI di handphone mereka sendiri. Kita kasih beberapa instruksi sehingga instruksi tersebut menghasilkan sesuatu yang sesuai itu mereka membuat mereka ketawa. Ketika mereka ketawa mendapatkan sesuatu yang baru, itulah yang itu menarik. Maka berikutnya kita berikan tantangan berikutnya untuk bagaimana kalau ini, bagaimana kalau itu, terus bagaimana karena metode yang saya sendiri terapkan di sana adalah metode pembelajaran konstruktif. Jadi kita kasih contoh, berikutnya siswa akan mengembangkan nalar dan logikanya.
Gitu Pak, yang saya terapkan dan saya temukan. Jadi 80% mereka antusias pada saat kita praktek. Ada beberapa yang anak tersebut yang memang dia punya tidak terlalu tertarik karena dia tertarik menggambar. Jadi dia fokus dengan menggambar tapi dia mengikuti gitu. Jadi 3 kelompok dibagi, kelompok yang 1, 2 itu sangat antusias, ada pertanyaan, dan yang 1 kelompok itu ya tadi karena dia tertarik dengan menggambar di sini, tapi gambarnya cakep, saya akui itu. Itu yang bisa saya sampaikan. Tapi dari temannya, Ya teman. ada yang tertarik atau bagaimana sih setelah Bapak Ibu katakanlah melakukan real teaching, bukan metode teaching itu sesama ini real teaching ya terhadap murid Bapak Ibu itu seperti apa? Dari mungkin Pak. Kalau dari saya, sepertinya anak-anak kalau belajar KKA itu lebih senengnya yang plak ya Pak, atau lewat handphone atau lewat komputer. Dari yang saya alami di OJT 1, saya menggunakan metode unplug. Awalnya memang anak nggak tertarik, nyari peta begitu, bosen begitu kan. Nah tapi setelah saya tampilkan sebuah peta, saya buat petanya kan di Canva itu, saya kasih instruksi. Coba siapa yang bisa menghitung waktunya lebih cepat ya, dari rumah ke museum gitu. Jadi sebenarnya anak-anak itu kalau misalnya kita tampilkan visual yang menarik ya, atau media pembelajaran yang menarik, sebenarnya anak juga tertarik gitu. Dan cara penyampaian kitanya yang mudah dipahami oleh anak-anak, sebenarnya anak-anak mau. Ya masalah di kitanya cuma itu aja sih, untuk membuat media belajarnya malah kadang-kadang gitu ya. Kalau saya sendiri kadang males gitu ya bikin media gitu, belajar ini males, anak-anak suruh ini aja. Itu aja sih Pak paling. Mungkin dari yang lain. Silakan, ada pengalaman dari Bapak Ibu yang lain. Kalau untuk real teaching sebenarnya tingkat keberhasilannya mungkin ya kalau di OJT utama karena di sekolah sendiri, karena udah melihat guru yang udah terbiasa kayak gitu, mereka sebenarnya dari saya sendiri karena waktunya dikit durasinya saat itu, maka saya kasih capaian yang sederhana aja, capaian sederhana. Jadi itulah yang emang kita delivery ke anak-anak dan mereka ngerti udah selesai. Jadi kalau anak-anaknya sudah ngerti udah hal itu ya udah, artinya kalau emangnya kita pada saat kakak membuat media pembelajaran segala macam memangnya kurang waktunya atau panjang, saya lihat sih antusias anak-anak tetap sama, karena tergantung kita bagaimana menyampaikan capaian pembelajaran kita, tujuan pembelajaran, sehingga anak-anak bisa langsung fokus ke arah sana. Karena bagi kami ini ya mungkin media-media itu emang hanya pendukung aja, kita sendiri yang akan berperan di sana. Terus ketika plak di SMP 1 waktu itu saya di sini juga, saya sederhana aja ingin menyampaikan bagaimana karakter negatif itu bekerja. Nah mereka awalnya bingung jadi seperti apa, dan akhirnya capaian seperti itu mereka mulai menyebutkan segala macam lah tentang karakter negatif, dan mereka ada yang mungkin setuju dengan pendapat nama saya ini. Kemarin waktu itu ya Pak Arul yang menjadi observer itu, karena emang ditimbulkan dari kita tujuan yang emang kita pahami, mereka akan berjalan ke tujuan itu gampang gitu. Abang tahu rutenya gitu. Oh gini ya Pak. Jadi mereka ada yang mulai mencoba dengan manipulasi foto, ada yang mencoba membuat poster. Kita ada respon kata capaiannya dari mana? Dari mereka merespon tugasnya, bahkan saking kritisnya ada kemarin salah satu sini ya siapa maju ke depan, dia mengasih tahu shortcut bagaimana bikin ini lebih cepat gitu. Nah itu saya lihat itu udah luar biasa, karena dia udah mengerti alurnya dan dia membuat sesuatu yang cepat agar ini tugas ini lebih efektif dan efisien. Seperti itu Pak. Ya. Oke. Ada lagi Bapak? Hidup gitu aja sama. Ada pengalaman tadi. Jadi lagi dari kelompok kita mau sampaikan? Saya sedikit menambahkan begini Pak. Mungkin kalau saya kurang tahu
bisa menjadikan sebuah asumsi oh yang tertarik, ya mereka tertarik ya bagus. Tapi alangkah baiknya nanti itu kan saran saja, saran bukan menyalahkan tidak, tapi saran. Dan untuk buat ini bisa menyebarkan sebuah konsep sederhana seperti itu mungkin, atau biasanya apa ya, refleksi namanya ya, refleksi belajar itu bisa. Itu menjadikan tertarik menjadi sebuah siswa nanti ya kan, itu lebih ilmiah. Dan itu apa namanya lebih bisa dipertanggungjawabkan karena apa? Berdasarkan data primernya, bukan data yang sifatnya berasal dari kita. Kalau kita kan, saya melihat ini, saya melihat Bapak Ibu semua ini yang hadir di hari ini kelihatannya paham apa yang disampaikan, itu kan asumsi saya, itu asumsi saya. Tapi belum tentu juga kan, kelihatan manggut-manggut karena memang mungkin dia lagi dari itu. Kira-kira ya? Ya, siap. Tidak apa-apa. Ini nanti juga ini buat semuanya, buat ini. Tapi apa yang Bapak Ibu sampaikan hari ini di tempat ini ya memang real ya Bapak Ibu alami. Ya entah itu masih berbentuk asumsi atau apa, silakan, ada masalah menurut saya. Tapi ini sekedar masukan aja seperti itu. Ada lagi mungkin dari kelompok lain mau nambah nanya boleh. Gak harus satu kelompok satu nanya, orang nanya juga. Boleh silakan kalau untuk lagi di berdiri Pak ya. Gak usah takut nanti di barat sedang. Di sini Bapak Ibu tidak ada yang namanya dirugikan, tidak ada. Kita itu di dalam ruangan ini kita setara Bapak Ibu ya. Tidak ada yang merasa diuji di situ, tidak ada. Jadi seperti saya menyidang Bapak Ibu tidak juga. Bapak Ibu misalnya Bapak Ibu yang di depan ini disidang nama itu bertiga. Karena memang kita hanya berbagi pengalaman ya. Atau mungkin Bapak Ibu yang melaksanakan refleksi secara kuantitatif, jadi apa yang udah mungkin ada yang pernah refleksi bisa di-share di sini aja. Dan kemarin kan mengatakan kami itu subjektif ya, mungkin ada Bapak Ibu. Silakan, ada. Beneran nggak ada lagi di sini? Nggak ada, bagus. Udah. Oke Pak, kalau nggak ada itu. Oke. Kalimat itu baru tepuk tangan nanti Ya. Baik. Kalau menurut Bapak Ibu bagus, coba angkat tangan ya, biar kehitung berapa jumlahnya Pak. Coba angkat tangannya kalau di bagus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini jangan-jangan angkat tangan ini karena ikut-ikutan. Baik, ya kita di sini sangat bermanfaat. Di samping itu kita bisa menciptakan canda tawa. Di samping itu juga kita menciptakan pengetahuan baru. Ini salah satu tujuan pembelajaran kolaboratif. Kalau sudah tidak ada yang bertanya, baiklah. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada salah kata. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hurra. Oke, terima kasih. Kelompok berapa ya? 5. Jadi sesuai permintaan Bapak Ibu kita mau izin duluan Pak ya, benar ya? Bentar, kasih. Yang tadi yang pesannya kan dari izin duluan. Jadi proses kasih duluan. Ada